sehat dan tetap dalam keadaan sukacita ya. Ya, betul adik-adik. Walaupun kita merayakan Natal tahun 2020 ini di rumah saja, tapi kita harus tetap gembira dan sukacita merayakan Natal kita hari ini. Betul sekali, karena Natal kita akan segera kita mulai. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Di tengah sukacita perayaan Natal sekolah minggu hari ini, layaklah kita bersyukur mengingat anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem untuk menyelamatkan kita umat manusia berdosa. Marilah kita bangkit berdiri, mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai ayat 2. Hai mari berhimpun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau begitu mengasihi kami orang yang berdosa ini, dengan mengaruniakan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Ajari dan pimpin kami ya Tuhan, untuk hidup sebagaimana layaknya anak-anak yang telah dianugerahi keselamatan. Hidup benar sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
siapa yang hatinya hari ini senang dan sukacita? Ayo, tunjuk tangan yang sukacita. Iya, karena hari ini kita harus bersukacita karena kita sedang merayakan hari Natal. Apa itu hari Natal? Hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Ya, betul adik-adik. Sudah selayaknya kita merayakan Natal hari ini dengan sukacita. Tahukah adik-adik bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya dengan sungguh indah, dengan karya ciptaan Tuhan Allah Sang Pencipta. Adik-adik, kita harus bagaimana ya Kak? Betul sekali Kak. Tuhan adalah Raja yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta semua alam. Dia membentangkan cakrawala yang luas dan elok. Dia menancapkan gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan nyaring, menyanyikan keindahan semua karya Tuhan. Nah Kak, pada hari yang ke-6, Tuhan juga menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan yang menempati Taman Eden. Sungguh luar biasa karya ciptaan Tuhan ya Kak ya. Mari kita dengarkan lagu pujian dari teman-teman kita yuk. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik tahu nggak? Tuhan menciptakan segala sesuatu sangat baik. Namun manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tergoda kepada godaan iblis dan melanggar perintah Allah. Wah, berarti manusia yang diciptakan itu telah memakan buah yang baik dan benar ya Kak? Aduh, sedih sekali. Kesempurnaan ciptaan Tuhan dirusak oleh dosa. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, Tuhan menciptakan tubuh kita untuk melakukan perintahnya. Kalau kita melanggar perintah Allah, maka tentu Dia akan bersedih karena kita tidak sayang lagi kepada Tuhan. Benar itu kakak. Sekarang mari kita mendengarkan pujian anak-anak sekolah minggu. Hati-hati menggunakan tanganmu. Ayo kita nyanyi. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan matamu, coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, coba.
dan Allah memberikan hukuman kepada mereka, namun Allah tetap mengasihi seluruh ciptaannya. Benar kakak. Yohanes 3 ayat 16 menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu baik sekali ya Kak. Walaupun manusia yang diciptakannya berdosa, namun Ia tetap mengasihi. Betapa bahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan ya adik-adik. Ya, benar kakak. Sekarang kita dengarkan vokal tuh adik-adik kita kelas kecil ya. Ayo. suaranya dipakai untuk memuji nama Tuhan. Anak sekolah minggu HKBP Delta Mas memang oke. Ya, benar kakak. Anak sekolah minggu Delta Mas pintar-pintar dan ceria semua ya. Kenapa coba kakak? Ya, karena anak sekolah minggu Delta Mas adalah anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak yang baik hati dan sayang kepada Tuhan. Makanya mereka itu hebat loh dalam menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Kakak tahu nggak? Hari ini kita mengingatkan kembali akan kelahiran Sang Juru Selamat di kandang domba di Bethlehem. Yesus lahir untuk menebus dosa semua, sehingga kita menjadi dimerdekakan di dalam Yesus. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan puisi yang dibawakan oleh teman-teman kita. Puisi mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Hai
Hai semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem. Di dalam palungan, bayi Yesus tidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang terlelap. Puisi Natal. Yesus telah lahir kawan, hatiku amat senang. Mari kita semua bergembira, sebab Juru Selamat telah datang. Menghampiri kita semua untuk memberi kasih sayangnya bagi kita semua. Amin. Natal. Teng, 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 bunyi lonceng berdentang berkumandang di malam sunyi, membangunkan kami, mama, papa, adik, kakak, mengingatkan kami hari ini Yesus Raja Damai telah lahir. Amin. Puisi Natal dengan judul Selamat Natal Mama Papa. Lonceng Natal sudah berbunyi, Mama Papa. Inikah Yesus yang Mama ceritakan lahir di Bethlehem? Oh iya, Mama Papa selalu ceritakan Yesus lahir di kandang domba. Orang Majus datang mencarinya. Ada Yusuf dan Maria di sana, menjaga Yesus untuk tidur lelap. Kini ia jadi temanku, bermain bersamaku, menghapus air mataku. Ia yang selalu Mama ceritakan. Selamat Natal, Mama Papa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan puisi mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dialah Mesias, Juru Selamat umat manusia yang telah dijanjikan itu. Iya, betul itu adik-adik. Yesus Kristus telah lahir di kandang domba di Bethlehem di malam kudus, sunyi senyap saat dunia terlelap. Marilah kita menghayati makna Natal yang ditandai dengan penyalaan lilin sebagai simbol terang dunia, di mana Yesus Kristus datang untuk menerangi dunia. Ayo adik-adik di rumah, kita bersama-sama menyalakan lilin Natal, dan mari kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat Malam Kudus. Dunia
Yesus itu sungguh baik ya. Dia adalah sahabat anak-anak. Dia adalah satu-satunya yang baik dan setia. Benar itu Kak, saya selalu merasakan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupanku. Dia selalu hadir memberikanku sukacita. Sekarang, mari kita dengarkan pengakuan iman adik-adik kelas TK mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kita. Wah, hebat sekali. Adik-adik kecil kita juga mau memberikan kesaksian imannya dengan liturgi sekarang. Yesus adalah Raja, aku sayang Yesus. Yesusku itu luar biasa. Dia menebus dosa-dosaku. Dia mengampuni dosa-dosaku. Amin. Yesus itu Maha Pemula dan kasih demi menebus dosaku. Maka jadilah mati di kayu salib. Amin. Yesus itu adalah terang bagiku. Aku percaya akan segala ucapannya. Aku melakukan perintahnya, maka hidupku semakin diberkati. Amin. Yesus itu adalah sumber sukacita bagiku. Saat aku memanggil namanya, maka ia memberikan penghiburan bagiku. Toko anggur lame. Tuhan adalah gembalaku, bukan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke alam yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena
Tuhan menamakannya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Amin. Tuhan, saya aku Yesus gembalaku, ikut Yesus, aku tak kekurangan. Amin. Shalom. Yesusku adalah terang bagiku, sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, Dia hadir untuk menerangi langkahku. Amin. Yesusku adalah sahabat terbaikku, sebab Dialah yang tidak pernah meninggalkanku. Bagus sekali liturginya ya Kak. Kesaksian iman yang disampaikan oleh adik-adik kelas TK ini sangat menginspirasi hati kita semua, yang mengajarkan kita untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kamu adik-adik? Benar ya kakak, Natal hari ini mengingatkan kita akan kasih sayang Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Sekarang kita semua terpanggil untuk mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari kita semua mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau kita semakin mengasihi Tuhan Yesus, maka hidup kita pasti akan semakin diberkati. Ya betul itu adik-adik. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memimpin pimpinan Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1. Firman Tuhan, adik-adik semuanya konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat karunia yang Tuhan berikan bagi kami, di mana Tuhan anak-anak-Mu sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah Tuhan segenap anak-anak-Mu yang terkasih, dalam mendengarkan firman-Mu, mereka benar-benar memberikan hati dan pikiran mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sungguh momen yang sangat begitu mengesankan, karena pada bulan ini kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tadi kita sudah mendengar adik-adik semuanya mempersembahkan lagu pujian dan puisi dan juga liturgi. Nah, tentunya adik-adik ini menandakan bahwa kita harus senantiasa bersukacita dalam mengingat peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kamu semua, yaitu tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Ina akan membacakan bagi kamu semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, Kinang mau bercerita. Ada seorang perempuan yang bernama Maria dan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Suatu hari mereka sepakat untuk tunangan. Jadi kalau dikatakan tunangan adik-adik, itu artinya mereka sudah berjanji untuk menikah menjadi pasangan suami istri. Namun ternyata adik-adik, sebelum Maria dan Yusuf menikah, Maria kandungannya telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Apakah bentuk berkat yang Tuhan berikan bagi Maria, yaitu tunangan Yusuf? Maria mengandung seorang anak yang kelak akan menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia, bagi kita semua. Nah, adik-adik, Yusuf mendengar bahwa pasangannya itu hamil, maka ia menjadi ragu untuk menikahinya. Tetapi seorang malaikat Tuhan menemui dia dan berkata untuk tidak meninggalkan Maria, karena anak yang dikandung oleh Maria adalah anak yang diberkati oleh Allah, yang mana Allah memiliki rencana yang begitu indah bagi dunia ini melalui kelahiran anak itu. Nah, akhirnya adik-adik, Yusuf pun tetap hidup bersama dengan Maria, menjaga dia, dan senantiasa berada di samping dia, adik-adik. Nah, malaikat itu berkata kepada Yusuf bahwa kelak nama anak yang dikandung oleh Maria itu akan disebut sebagai Immanuel. Siapa? Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Seorang bayi dilahirkan oleh Maria di sebuah kandang domba di kota Bethlehem. Dan anak itulah yang juga kita sebut sebagai Yesus, Sang Juru Selamat. Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, adik-adik, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kamu juga harus senantiasa mengingat apa? Bahwa Allah itu beserta kita, yang artinya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Allah itu senantiasa bersama-sama dengan kamu. Ini juga mengingatkan kamu bahwa di saat kamu sedih, maka kamu harus mengingat bahwa Allah itu, Tuhan Yesus, senantiasa bersama-sama dengan kamu. Sehingga ketika kamu merasakan sedih, maka kamu harus berdoa dan memohon agar Dia berkenan dalam menghibur, memberikan sukacita, menggantikan kesedihan menjadi sebuah sukacita. Nah, adik-adik, dalam perayaan Natal yang kita lakukan pada tahun ini begitu berbeda. Pasti, ya. Biasanya kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kita bersama-sama berkumpul di gereja, memakai baju yang indah, memakai baju baru bagi sebagian orang, memakai sepatu yang indah, dan sepatu baru bagi sebagian orang. Tetapi pada tahun ini kita merayakan Natal di rumah masing-masing. Adik-adik tadi mempersembahkan lagu pujian, mempersembahkan liturgi, mempersembahkan puisi. Kamu terlebih dahulu melakukan rekaman di rumah masing-masing. Lalu kamu mengirim sama kakak-kakak ke sekolah minggu. Nah, kemudian disatukanlah semua atau digabungkanlah semua rekaman yang kamu berikan itu.
maka rekaman itu menjadi satu bentuk video yang begitu menarik yang sedang kamu tonton sekarang. Tentunya adik-adik, meskipun pada tahun ini kita harus mengalami situasi Natal yang berbeda, namun sesungguhnya jangan hal ini mengurangi sukacita di dalam hati, di dalam pikiranmu. Kamu harus senantiasa bersukacita. Termasuk saat sekarang kamu menonton video rekaman, video Natal yang sedang tayang sekarang ini. Kamu bersukacita, kamu merasa senang. Mengapa adik-adik? Karena kita semua, kamu juga mengingat bahwa kita merayakan Natal pada saat ini adalah untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus itu telah lahir dan menyelamatkan dosa semua umat manusia. Yesus datang untuk menjadi sahabat bagi kita semua. Yesus datang untuk menjadi teman bagi kita. Dia selalu hadir dimanapun dan apapun yang kamu lakukan, yang kita lakukan. Bahkan meskipun adik-adik pada saat ini kamu sedang berada di rumah atau dimanapun, kita berada di rumah kita masing-masing. Tetapi ingatlah, Immanuel, Allah beserta kita. Ini mengingatkan kita kembali bahwa dimanapun kita berada, maka Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu selalu hadir menjadi sahabat, menjadi teman dalam kehidupan kita. Artinya juga adik-adik, melalui pesan Natal pada saat ini hendak mengingatkan kamu semua bahwa sukacita Natal itu haruslah senantiasa hadir dalam hati dan pikiranmu. Sukacita itu terlihat bagaimana kamu tetap bersemangat dalam melakukan segala aktivitas kamu. Kamu tetap bersemangat mengingat dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kamu tetap bersemangat, kamu tetap bersukacita dalam menghormati, dalam melakukan nasihat yang baik yang diberikan oleh orang tua kamu. Kamu tetap bersemangat, tetap bersukacita menjadi anak-anak Tuhan yang baik hati, mau menolong teman, membantu teman, dan bersahabat bagi teman-teman yang ada di sekitarmu. Dengan demikian adik-adik, maka kamu akan semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang baik hati, yang senantiasa bersukacita di dalam kehidupan kamu masing-masing. Senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Selamat Natal bagi adik-adik semua yang terkasih. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Pada saat ini Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau beserta kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Tuhan senantiasa menjadi sahabat yang baik, teman yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga mereka dimampukan dalam menjalani studi mereka, sekolah mereka, dan lulus dengan baik, dengan nilai yang baik, menjadi anak yang membanggakan hati orang tua mereka dan keluarga mereka. Tuhan yang memberkati orang tua yang mereka kasihi dan teman-teman yang mereka kasihi dimanapun berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kehadapan-Mu. Amin.
menyerahkan persembahan kita, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.